Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada mata kuliah manajemen kelas di SD kita kali ini, kita akan membahas materi tentang pengertian mengajar dan manajemen kelas, serta tujuan manajemen kelas, yang dibimbing oleh Ibu Dr. Anda Tin Indrawati MPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fajriati Syahnur sebagai moderator, Indri Yulia, Rizka Srihanida, dan Suci Anggela William sebagai pemateri. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan langsung oleh Rizka Srihanida. Kepada Rizka dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian mengajar dan manajemen kelas. Nah, yaitu pertama pengertian mengajar. Secara konvensional, mengajar itu adalah menyampaikan ilmu pengetahuan pada siswa. Menurut Sujana dalam Harsanto tahun 2007, halaman 87, mengajar berarti mengatur dan menciptakan kondisi yang terdapat di lingkungan siswa sehingga dapat menumbuhkan minat siswa melalui kegiatan belajar. Nah, Rahmat pada tahun 2019 mengemukakan beberapa definisi tentang mengajar, yaitu yang pertama dari definisi lama tentang mengajar. Mengajar ini adalah penyerahan kebudayaan berupa pengalaman dan kecakapan kepada peserta didik atau usaha mewariskan kebudayaan masyarakat kepada generasi berikut sebagai generasi penerus. Yang kedua yaitu definisi modern. Definisi modern mengemukakan mengenai pengertian mengajar ini sebagai teaching as guidance of learning, yaitu mengajar adalah bimbingan kepada peserta didik dalam proses belajar. Sedangkan Kem mengatakan bahwasanya mengajar ini adalah suatu aktivitas yang kompleks, yang terdiri atas fungsi dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, serta diselenggarakan secara logis untuk mencapai keberhasilan belajar. Nah, pendapat GD mengemukakan bahwasanya mengajar ini adalah suatu seni, akan tetapi itu hanya dalam praktiknya saja untuk memperindah penampilan. Misalnya, seni dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik, seni mengatur lingkungan agar peserta didik senang belajar, seni membangkitkan motivasi, dan lain sebagainya. Sedangkan Nasution mendefinisikan bahwasanya mengajar ini adalah sebagai penanaman pengetahuan kepada peserta didik, penyampaian kebudayaan kepada peserta didik, suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya, dan menghubungkannya dengan peserta didik sehingga terjadi proses belajar. Membimbing aktivitas peserta didik, membantu peserta didik berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kegiatan mengajar ini dimaksudkan untuk menggiatkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran seperti menelaah kebutuhan peserta didik, menyusun rencana pembelajaran, menyajikan bahan, mengajukan pertanyaan, dan menilai kemajuan siswa. Nah, yang kedua yaitu pengertian manajemen kelas. Untuk bagian yang pertama yaitu kita bahas dulu mengenai pengertian manajemen. Menurut bahasa atau etimologis, manajemen ini berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Sedangkan secara terminologi, manajemen ini merupakan suatu proses yang kontinu, yang bermuatan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, baik secara perorangan maupun bersama orang lain, atau melalui orang lain dalam mengkoordinasi dan menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Dan juga pada
Pendapat Stoner, Freeman, dan Gilbert mengatakan bahwasanya manajemen ini yaitu proses dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengawasan terhadap anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas mengenai pengertian kelas. Kelas ini merupakan wahana paling dominan bagi terselenggaranya proses pembelajaran bagi peserta didik di sekolah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwasanya kelas ini didefinisikan sebagai ruang tempat belajar di sekolah. Nah, Nawawi pernah mengatakan memandang kelas ini dari dua sudut, yaitu kelas dalam arti sempit dan kelas dalam arti luas. Dalam arti sempit, bahwasanya kelas ini merupakan ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Sedangkan dalam pengertian luasnya, yaitu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah, yang sebagai satu kesatuan diorganisir menjadi unit kerja yang secara dinamis, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya kelas ini merupakan sekelompok peserta didik yang diajar bersama atau suatu lokasi ketika kelompok itu menjalani proses pembelajaran pada tempat dan waktu yang diformat secara formal. Next, selanjutnya yaitu pengertian manajemen kelas. Nah, Dr. Hadarawi Menawawi mengatakan bahasanya manajemen kelas ini diartikan sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah, sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Yakin pernah mengatakan bahwasanya manajemen kelas ini merupakan masalah tingkah laku yang kompleks, dan guru menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sedemikian rupa sehingga anak didik dapat mencapai tujuan pengajaran secara efisien dan memungkinkan mereka dapat belajar. Ari Kunto pun pernah berpendapat bahwasanya manajemen kelas ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar ini yang seperti diharapkan. Nah, di sini ada pendapat menurut Weber mengenai manajemen kelas, yaitu yang pertama seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas melalui penggunaan disiplin. Yang kedua, seperempat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas melalui intimidasi. Yang ketiga, seperangkat kegiatan guru untuk memaksimalkan kebebasan siswa. Yang keempat, seperangkat kegiatan guru menciptakan suasana kelas dengan cara mengikuti petunjuk yang telah disajikan. Yang kelima yaitu seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan suasana kelas yang efektif melalui perencanaan pembelajaran yang bermutu dan dilaksanakannya dengan baik. Nah, yang keenam, seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan dengan mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya yaitu seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif. Selanjutnya itu seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Nah, dari sini, dari pendapat Weber ini menjelaskan bahwasannya manajemen kelas ini meliputi mempertahankan ketertiban kelas, memaksimalkan kebebasan siswa dalam konteks pembelajaran, perencanaan pembelajaran, mengembangkan tingkah laku, dan mengembangkan hubungan interpersonal serta mewujudkan iklim sosio-emosional yang positif.
Nah, Simosen dalam Yakin 2019 juga pernah mengatakan bahwasanya manajemen kelas yang baik memiliki 5 aspek, yaitu memaksimalkan struktur, membuat dan menerapkan harapan, melibatkan siswa secara aktif, menggunakan rangkaian strategi untuk memperkuat dan memperlemah perilaku siswa. Kelima aspek ini penting diterapkan agar terciptanya suasana kondusif dalam belajar. Nah, dari pendapat semua ahli tersebut bahwa dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen kelas ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru dalam menciptakan atau mempertahankan kondisi yang optimal dalam proses belajar mengajar dengan cara menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk ikut terlibat dan berperan dalam proses pendidikan sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan langsung oleh Sisi Angela William. Kepada Sisi dipersilahkan. Saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai 5 pandangan manajemen kelas menurut Muningsih pada tahun 2015 halaman 700. Yang pertama yaitu pandangan otoriter. Pandangan otoriter ini menyatakan pengolahan kelas adalah proses mengontrol tingkah laku siswa, bersifat otoratif, dan merupakan seperangkat aktivitas guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Yang kedua yaitu pandangan permisif. Pandangan permisif memberikan kebebasan kepada siswa untuk berbuat apa saja yang diinginkannya dan merupakan seperangkat aktivitas guru untuk mengoptimalkan kebebasan siswa. Yang ketiga yaitu pandangan tingkah laku. Pandangan ini merupakan sebagai seperangkat aktivitas pengajaran untuk mengembangkan perilaku siswa yang tidak diinginkan dan mengurangi atau meniadakan perilaku siswa yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu pandangan hubungan interpersonal. Pandangan ini bersangkutan dengan pengolahan kelas yang merupakan proses penciptaan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas. Selanjutnya yaitu pandangan sistem sosial. Yaitu pengolahan kelas merupakan seperangkat kegiatan pengajaran untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Materi selanjutnya yaitu perbedaan mengajar dan manajemen kelas. Kegiatan mengajar dimaksudkan secara langsung menggiatkan peserta didik mencapai tujuan-tujuan pelajaran. Kegiatan mengajar antara lain seperti menelaah kebutuhan peserta didik, menyusun rencana pelajaran, menyajikan bahan, mengajukan pertanyaan, menilai kemajuan siswa. Sedangkan kegiatan manajemen kelas yaitu bermaksud menciptakan dan mempertahankan suasana kelas agar kegiatan mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kegiatan manajerial antara lain seperti mengembangkan hubungan yang baik antara guru dan peserta didik, penghentian tingkah laku peserta didik yang menyimpang atau tidak sesuai dengan tata tertib. Perbedaan selanjutnya yaitu pada proses pengajaran, yaitu yang pertama mengidentifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua mendiagnosis keberhasilan siswa, yang ketiga merencanakan dan menerapkan aktivitas pengajaran, yang keempat itu mengevaluasi keberhasilan siswa. Pada proses manajemen, yaitu sebagai berikut: yang pertama, menetapkan tujuan manajemen, yang kedua menganalisis kondisi yang ada, yang ketiga memilih dan menerapkan strategi manajemen, dan yang terakhir yaitu menilai efektivitas manajemen. Selanjutnya, yaitu perbedaan berdasarkan tujuan menurut Muningsih. Pada tahun 2015, pada halaman 699 sampai 700. Yang pertama yaitu manajemen kelas menitikberatkan pada kegiatan menciptakan, mempertahankan, dan mengembalikan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Kegiatan manajemen kelas
ditujukan pada kegiatan yang menciptakan dan menjaga kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar siswa, seperti membina hubungan yang baik antara siswa dan guru. Reinforcement, punishment, dan pengaturan kelas, dan pengaturan tugas. Selanjutnya, pengajaran. Pengajaran itu yaitu menitikberatkan pada kegiatan yang secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan khusus pengajaran, seperti menyusun rencana pelajaran, memberi pengajaran yang efektif, dan melakukan evaluasi formatif dan sumatif. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan langsung oleh Indri Yulia. Kepada Indri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen kelas. Secara umum, manajemen kelas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, manajemen kelas juga bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Dengan demikian, proses tersebut akan dapat berjalan dengan efektif dan terarah, sehingga cita-cita pendidikan dapat tercapai demi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun kegiatan pengelolaan fisik dan pengelolaan sosial emosional merupakan bagian dari dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Tercapaian tujuan pengelolaan kelas seperti dikemukakan oleh AC Work dapat dideteksi atau dilihat dari anak-anak memberikan respon yang setimpal terhadap perlakuan yang sopan dan penuh perhatian dari orang dewasa atau guru. Mereka akan bekerja dengan rajin dan penuh konsentrasi dalam melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Tujuan manajemen kelas secara khusus yaitu yang pertama yaitu tujuan untuk siswa. Yang satu yaitu mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri. Yang kedua, membantu siswa untuk mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Selanjutnya, membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas maupun pada kegiatan yang diadakan. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan daripada manajemen kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib, sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu tujuan manajemen kelas untuk guru. Satu, yaitu untuk mengembangkan pemahaman dalam penyajian pembelajaran dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. Yang kedua, untuk dapat menyadari akan kebutuhan siswa dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada siswa. Yang ketiga, yaitu untuk mempelajari bagaimana merespons secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang mengganggu. Yang keempat, untuk memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat digunakan dalam hubungan dengan masalah tingkah laku siswa yang muncul di dalam kelas. Maka, dapat disimpulkan bahwa setiap guru mampu menguasai kelas dengan menggunakan berbagai macam pendekatan dan penyesuaian permasalahan yang ada sehingga tercapainya suasana yang kondusif, efektif, dan efisien. Selanjutnya, menurut Ari Kunto dalam FND tahun 2019 halaman 5 menyebutkan bahwa tujuan manajemen adalah yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik secara lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin.
Yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelek siswa dalam belajar. Yang keempat, membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan latar belakang sosial ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Manajemen selanjutnya yaitu menurut Agung dalam Yakin halaman 13 ada beberapa acuan untuk mewujudkan manajemen kelas yang efektif. Yang pertama, mengkaji bahan ajar atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, mengkaji bentuk-bentuk pengelolaan kelas. Yang ketiga, memperhatikan hal-hal pengelolaan kelas terkait dengan pembelajaran dan membangkitkan perhatian dan motivasi peserta didik. Mengembangkan keefektifan dalam pembelajaran, keterlibatan langsung peserta didik, pemberian pengulangan, pemberian tantangan belajar, pemberian balikan dan penguatan, serta perbedaan individu siswa. Kemudian mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, membahas dengan kepala sekolah dan rekan guru lainnya untuk mencari alternatif pemecahan. Selanjutnya menyusun rencana kerja. Selanjutnya pentingnya manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan faktor yang dapat menciptakan dan mempertahankan suasana serta kondisi kelas yang selalu tampak efektif. Yang kedua, dengan manajemen kelas yang baik, maka interaksi antar guru dan peserta didik dapat terjalin dengan baik. Yang ketiga, kelas yang menjadi tempat di mana kurikulum pendidikan dengan segala komponennya, materi dengan sumber pembelajaran, serta segala produk bahasan mengenai materi itu diajarkan dan ditelaah ulang. Pentingnya pengelolaan kelas ini seperti yang dikemukakan oleh Jumarah dalam FNB tahun 2019 halaman 6 menyebutkan, ketika kelas yang dikelola dengan baik dan menunjang jalannya edukatif, sebaiknya jika kelas tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik akan merasa bosan dan akan berakibat terganggunya proses pembelajaran. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Indri Yulia. Selanjutnya, materi tentang ruang lingkup manajemen kelas. Nah, dalam buku Sunaingsi tahun 2017, dinyatakan bahwa ruang lingkup manajemen kelas itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada ruang lingkup fisik dan ada ruang lingkup non-fisik. Secara fisik, pengelolaan kelas itu difokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik, mencangkup pengetahuan siswa dalam belajar dan juga sarana siswa di dalam kelas. Selanjutnya, ruang lingkupnya yang secara non-fisik, yaitu pengelolaan yang memfokuskan pada interaksi siswa dengan siswa yang lainnya, hingga siswa dengan guru dan lingkungan kelas atau sekolahnya, baik sebelum, selama, dan setelah pembelajaran. Atas dasar ini, aspek psikologis, sosial, dan hubungan internasional itu perlu diperhatikan. Selanjutnya, kegiatan manajemen kelas. Nah, pada kegiatan manajemen kelas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengaturan orang atau siswa, dan yang kedua, pengaturan fasilitas. Nah, pada pengaturan siswa, guru memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mengarahkan, memandu setiap aktivitas yang harus dilakukan, dan juga guru mampu menempatkan siswa sesuai dengan potensi intelektual dan perkembangan emosionalnya.
siswa diberikan kesempatan untuk memperoleh posisi dalam belajar yang sesuai dengan minat dan keinginan siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pengaturan fasilitas. Pada pengaturan fasilitas ini, kelas berupa sarana dan prasarana yang harus sarana dan prasarana kelas harus dapat memenuhi dan mendukung interaksi yang terjadi sehingga harmonisasi kehidupan kelas dapat berlangsung dengan baik. Kriteria minimal meliputi aman, estetika, sehat, cukup, bermutu, dan nyaman, serta yang terpenting yaitu dengan fasilitas yang minim dapat diatur dengan baik sehingga daya gunanya lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen kelas. Pada prinsip-prinsip manajemen kelas ini, yang pertama ada hangat dan antusias. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan manajemen kelas. Selanjutnya ada prinsip tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara bekerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Selanjutnya, prinsip bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antar guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan meningkatkan perhatian siswa. Kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya manajemen kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Selanjutnya, keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pembelajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. Prinsip selanjutnya itu penekanan pada hal yang positif. Penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu prinsip penanaman disiplin diri. Nah, tujuan akhir dari manajemen kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri dan guru hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Selanjutnya ada prinsip stabilitas emosi yang stabil. Nah, guru harus bisa menjaga emosinya dan sabar dalam melatih peserta didik. Selanjutnya, optimisme dan percaya diri. Nah, guru punya rasa kepercayaan diri yang kuat dalam mengajar. Selanjutnya, prinsip kesederhanaan. Nah, prinsip kesederhanaan ini dapat meliputi kesederhanaan dalam berpenampilan dan berpakaian. Selanjutnya, ada prinsip adil, di mana seorang guru harus menyamakan peserta didik tanpa membedakan gendernya, yang kaya maupun siswa yang miskin, yang pintar maupun yang bodoh, dan serta adil dalam memberikan nilai. Selanjutnya, yaitu seorang guru harus bisa membawa suasana belajar yang santai, tidak kaku. Kadang-kadang ada suatu cerita yang membuat anak-anak didik itu tertawa. Baiklah, mungkin sekian materi dari kelompok kami. Jika ada salah dan jangkanya, kami mohon maaf. Untuk diskusi selanjutnya kita lanjutkan di grup WhatsApp. Sekian dari kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.